Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Nadira Widyasari dari Prodi D4 Manajemen Aset Publik kelas 1-2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapat hukum menurut para ahli. Yang pertama ada pendapat hukum menurut Jeremy Bentham. Jeremy Bentham. Jeremy Bentham merupakan tokoh filsuf dan ahli hukum Inggris. Pada abad ke-18, dikenal sebagai tokoh yang melakukan reformasi sistem hukum Inggris yang dianggap ketinggalan zaman dan cenderung korupsi. Jeremy Bentham memberikan kritik tajam dan menjadi reformasi terhadap sistem hukum Inggris, yaitu dengan teori utilitarianisme atau konsekuensialisme yang merupakan sintesis pemikiran pakar sebelumnya. Namun, Jeremy Bentham dianggap sebagai sosok yang secara utuh mampu mempopulerkan paham utilitarianisme. Pada pada utilitarianisme, tujuan perbuatan adalah memaksimalkan kegunaan atau kebahagiaan untuk sebanyak mungkin orang. Pada masa Bentham, hierarki sosial masih berjalan yang memberikan perbedaan antara kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Nasib kelas bawah dieksploitasi tanpa batas dan perlindungan karena tidak adanya hukum yang mengatur buruh. Bentham mengajukan sistem moral baru yang dapat mengembalikan kepada sistem sosial yang lebih adil. Bentham mengajukan proposal bahwa yang baik adalah yang menyenangkan atau membahagiakan, dan yang buruk adalah yang menyakitkan. Dalam kesenangan memiliki dua nilai, yaitu nilai intrinsik, kebahagiaan sebagai nilai utama, dan nilai instrumental sebagai sarana untuk mencapainya. Secara alamiah, manusia memiliki dua kekuatan, yaitu ketidaksenangan dan kebahagiaan. Kebahagiaan dipahami sebagai keadaan yang sepenuhnya berada dalam kesenangan dan bebas dari kesusahan. Nilai kemanfaatan ini ada pada tingkat individu dan menghasilkan kebahagiaan individu maupun masyarakat. Dalil klasik Bentham mengenai kebahagiaan yaitu the greatest happiness of the greatest number, kebahagiaan terbesar untuk mayoritas. Prinsip utilitarianisme ini dapat diukur secara kuantitatif. Bentham kemudian mengembangkan apa yang disebut sebagai the hedonist atau philosophic calculus atau kalkulus kesenangan. Faktor-faktor yang menentukan tingkat kesenangan dan kepedihan yang timbul dari sebuah tindakan yaitu intensitas, waktu, kepastian, dan kedekatan dari perasaan senang atau sedih. Jika perbuatan menghasilkan lebih banyak kesenangan daripada ketidaksenangan, maka akan menghasilkan saldo positif dan perbuatan tersebut akan dinilai secara moral sebagai perbuatan baik. Namun, kalkulasi ini hanya dapat diterapkan untuk membandingkan antara perbuatan-perbuatan sejenisnya. Jika terbukti mendatangkan lebih banyak kesusahan, maka dianggap sebagai perbuatan buruk meskipun orang lain mengatakan baik. Utilitarianisme Jeremy Bentham menjadi pondasi perubahan yang dikenal dengan sebutan philosophical radicalism, yang menguji dan mengevaluasi seluruh institusi dan kebijakan dengan menerapkan prinsip kemanfaatan, juga menawarkan konsep tentang fungsi dan tujuan hukum. Sampai sejauh mana hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia? Hukum harus mencapai 4 tujuan, yaitu memberi sumber nafkah hidup, kecukupan, keamanan, dan kesetaraan.
Semua institusi politik dan publik dinilai berdasarkan apa yang dikerjakannya, bukan oleh ide-idenya. Sehingga yang dinilai adalah kemampuan mereka dalam memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Prinsip kemanfaatan ditunjukkan untuk menguji dan mengevaluasi segala kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bentham tidak mengakui hak asasi individu. Bagi Bentham, keadilan adalah sesuatu yang diterapkan di dalam undang-undang. Bentham menekankan agar undang-undang mencerminkan kebahagiaan masyarakat yang berbentuk keamanan, nafkah hidup, kecukupan, dan kesetaraan. Bentham menyarankan agar interpretasi hakim tidak boleh melebihi dari pemahaman yang ada di dalam undang-undang. Prinsip kemanfaatan menekankan jangan sampai terjadi perampasan dalam bentuk apapun terhadap kekuasaan legislatif. Kontribusi terbesar pendekatan utilitarianisme terhadap konsep keadilan adalah memisahkan keadilan dari teologi, mistisisme, imajinasi, dan spekulasi yang mengarah kepada ilusi kekhawatiran dan kefrustasian. Menurut Bentham, kebebasan adalah keadaan terbebas dari kekangan, maka seseorang yang tidak mendapat gangguan dari pihak lain, maka dia telah mendapatkan kebebasannya. Bentham juga berpendapat bahwa kebebasan itu merupakan sesuatu yang baik meskipun bukan sesuatu yang bernilai fundamental. Hukum memiliki karakteristik utama yang bersifat pembatasan terhadap kebebasan dan menyakitkan bagi mereka yang kebebasannya terenggut. Secara prima facie, hukum adalah sesuatu yang buruk. Namun, Bentham mengakui bahwa hukum diperlukan untuk menciptakan ketertiban sosial dan juga untuk menghadirkan pemerintahan yang baik. Hukum tidak berakar pada hukum alam, melainkan sesuatu perintah yang merupakan ekspresi kehendak dari pihak yang berkuasa. Menurut Bentham, inti hukum adalah perintah yang merupakan senjata penguasa. Hak adalah sesuatu yang diciptakan atau dilahirkan oleh hukum, dan hukum itu sendiri merupakan perintah penguasa. Keberadaan hukum dan hak-hak lainnya memerlukan adanya pemerintah. Bentham menolak pandangan yang mengatakan bahwa ada hak yang tidak didasarkan kepada perintah penguasa atau yang ada sebelumnya terbentuknya pemerintahan. Menurut Bentham, hak alamiah universal dianggap ambigu karena terdapat hak-hak umum yang merupakan hak yang tidak terkait dengan objek tertentu, sehingga orang dapat mengklaim apapun yang mereka mau dan menyebabkan hilangnya hak secara keseluruhan karena apa yang merupakan hak setiap orang akhirnya menyebabkan tidak ada hak perorangan sama sekali. Terminologi natural right juga bersifat figuratif. Menurut Bentham, tidak ada hak yang lahir sebelum adanya pemerintah. Hal ini didasarkan pada teori kontrak sosial dan Bentham menganggap teori kontrak sosial hanyalah sebuah fiksi dan bersifat ahistoris. Ide tentang natural right dianggap menyimpang karena hak alamiah ini memerlukan kebebasan dari semua pengekangan, khususnya dari pengekangan hukum. Hak alamiah hadir sebelum adanya hukum. Oleh karena itu, hal tersebut tidak dapat dibatasi oleh hukum. Akhirnya, Bentham menyimpulkan bahwa terminologi natural right merupakan suatu terminologi yang tidak masuk akal. Hak menurut Bentham harus sesuatu yang berwujud, yaitu hak yang diberikan oleh hukum. Setiap hak harus berdasarkan hukum dan bersifat spesifik, baik objek maupun subjek. Hak harus dibuat karena memiliki suatu keterkaitan dan memberikan peluang terhadap kebahagiaan masyarakat.
Menurut Bentham, dalam setiap situasi moral, semua tindakan yang dapat menghasilkan sejumlah kebaikan harus tetap dilakukan tanpa memperhatikan sarananya serta membolehkan untuk mengabaikan hak dan aturan umum sepanjang tindakan yang tidak patut tersebut dapat mengantarkan kepada tujuan yang baik. Kekurangan dari teori utilitarianisme, teori ini mengabaikan bagaimana kebaikan itu didistribusikan, yaitu secara adil, sehingga melupakan bagian esensial moralitas, yaitu keadilan. Pada teori utilitarianisme, cara mengetahui bahwa kebahagiaan dan kepuasan lebih mudah diukur secara kuantitatif, namun terdapat hal yang tidak mudah diukur, misalnya kebahagiaan keluarga. Dengan pendekatan utilitarianisme, kebahagiaan pada akhirnya tergantung pada siapa yang menghitung. Kekurangannya, teori ini mengabaikan bagaimana kebaikan itu didistribusikan, yaitu secara adil, sehingga melupakan bagian esensial moralitas, yaitu keadilan. Kelebihan teori utilitarianisme, teori teori utilitarianisme lebih menekankan kepada konsekuensi daripada motif suatu perbuatan, sehingga dianggap memberikan kontribusi besar terhadap penggunaan analisis untung rugi dalam pengambilan keputusan dan analisis kebijakan publik. Dianggap memiliki prinsip-prinsip yang dapat menjawab setiap persoalan yang muncul, dan fokus kepada peningkatan kebahagiaan manusia dan pengurangan ketidakbahagiaan. Kedua, hukum menurut Roscoe Pound. Roscoe Pound dikenal sebagai pencetus ide law as tool of social engineering atau hukum sebagai alat pengendali sosial. Pound menyatakan bahwa hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial. Kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Kebutuhan akan adanya kontrol sosial bersumber dari fakta mengenai kelangkaan. Kelangkaan mendorong kebutuhan untuk menciptakan sebuah sistem hukum yang mampu mengklasifikasikan berbagai kepentingan bahwa hukum tidak melahirkan kepentingan, melainkan menemukannya dan menjamin keamanannya. Hukum memilih untuk berbagai kepentingan yang dibutuhkan untuk mempertahankan dan mengembangkan peradaban. Sistem hukum mencapai tujuan ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan. Reskepon lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri. Yang pertama, kepentingan umum, yaitu mencangkup kepentingan negara sebagai badan hukum, kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Lalu ada kepentingan masyarakat yang mencangkup pertama, kepentingan akan kedamaian dan ketertiban, kedua, perlindungan lembaga-lembaga sosial, tiga, pencegahan pelanggaran hak, empat, pencegahan kemerosotan akhlak, dan yang kelima, kesejahteraan sosial. Yang ketiga, ada kepentingan pribadi yang mencakup kepentingan individu, kepentingan keluarga, dan kepentingan hak milik. Law as a tool of social engineering, hukum sebagai alat pembaharuan atau merekayasa dalam masyarakat.
Hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau jurisprudensi atau kombinasi keduanya. Dan di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan. Jurisprudensi juga berperan namun tidak seberapa. Hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah apabila terjadi self-development, di mana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain dalam masyarakat. Hukum di dalam masyarakat modern saat ini mempunyai ciri menonjol, yaitu penggunaannya telah dilakukan secara sadar oleh masyarakatnya. Di sini, hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandangnya tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru, dan sebagainya. Hukum sebagai alat rekayasa sosial bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Hukum dapat digunakan sebagai alat oleh agent of change yang merupakan pelopor perubahan, yaitu seorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dari satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk mengubah sistem sosial. Langkah yang diambil dalam social engineering itu bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu pertama, mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya, termasuk di dalamnya yang termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapannya tersebut. Kedua, memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal social engineering itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern, dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai sektor mana yang dipilih. Tiga, membuat hipotesa-hipotesa yang memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan. Keempat, mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya. Ketiga, ada hukum menurut Hans Kelsen, yaitu ajaran hukum murni. Hukum itu harus dipisahkan dari sosiologis, moral, politis, historis, dan sebagainya. Hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Ajaran hukum murni berasal dari aliran hukum positif yang berarti terlepas dari segala unsur lain yang berasal dari luar ilmu hukum itu sendiri. Antara abad 19 dan 20, kemurnian suatu ilmu pengetahuan menjadi sesuatu hal yang sudah tidak ideal lagi.
Teori hukum murni berusaha memisahkan pengertian antara ilmu hukum dari pengaruh norma-norma moral dan menjadikan hukum sebagai sesuatu sistem yang berjalan secara mandiri dan terlepas dari pengaruh hukum moral. Suatu norma dapat menjadi suatu produk hukum dikarenakan norma tersebut sudah dituangkan di dalam suatu bentuk undang-undang yang dilahirkan melalui suatu prosedur hukum. Dalam bentuk suatu konstitusi, ilmu hukum tidak terdiri dari suatu sistem hukum yang sama, akan tetapi mempunyai tingkatan-tingkatan tersendiri. Pada tingkatan paling atas, terdiri dari konstitusi, di mana konstitusi tersebut mendasari organ-organ yang ada untuk membuat suatu prosedur yang berlaku secara umum. Kemudian, pada tingkatan selanjutnya, terdapat peraturan atau norma-norma umum yang dibuat oleh bagian legislatif yang berfungsi tidak hanya tidak hanya menentukan organ atau badan peradilan dan lain-lain, maupun prosedur yang ada akan tetapi juga peraturan-peraturan pendukung lainnya. Bagian administratif bagian administratif di mana hubungan antara bagian yudikatif dengan administratif tersebut dapat dilihat dari keinginan negara untuk menjalankan fungsinya secara langsung. Norma-norma atau peraturan yang ada tidak hanya didapat dari organ-organ pemerintahan atau peraturan-peraturan yang ada, akan tetapi berdasarkan atas peraturan tersebut, para pihak yang ada dapat membuat suatu kesepakatan tersendiri, di mana kesepakatan itu yang akan menjadi hukum di antara mereka. Sanksi akan diberikan oleh hukum bagi siapa saja yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dari hukum tersebut. Hal ini tidak berarti bahwa sanksi fisik akan dijatuhkan begitu saja. Akan tetapi, hal ini diperlukan apabila terjadi perlawanan terhadap penerapan dari hukum yang ada tersebut. Lalu ada Stauffenberg teori. Sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang, di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi. Dan kaidah hukum yang tertinggi seperti konstitusi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar. Menurut Carlsen, norma hukum yang paling dasar bentuknya tidak konkret. Contoh norma hukum yang paling dasar abstrak adalah Pancasila. Teori Hans Kelsen diterapkan di Indonesia sebagai hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dari superior ke yang lebih inferior adalah: pertama, ada Undang-Undang Dasar 1945, kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, ketiga, ada undang-undang, keempat, peraturan pengganti undang-undang atau Perpu, 5. Peraturan pemerintah, 6. Keputusan Presiden, 7. Peraturan daerah provinsi, 8. Peraturan daerah kota atau kabupaten, 9. Peraturan pelaksana seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lain. Dari hierarki tersebut, terlihat bahwa norma yang paling superior adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi norma dasar. Artinya, semua norma di bawahnya harus dibuat berdasarkan Undang-Undang 1945. Saya setuju dengan teori Hans Kelsen karena ajaran Hans Kelsen yang sangat mendasar dan komprehensif ada dalam Stauffenberg teori. Sebagai sebuah teori hukum, Stauffenberg teori adalah teori hukum positif, tetapi bukan berbicara hukum positif pada suatu sistem hukum tertentu, melainkan suatu teori hukum umum. Paparan Hans Kelsen dalam Stauffenberg teori bertujuan untuk menjelaskan bagaimana
mana sesungguhnya hukum itu berasal, hingga muncul dalam peraturan hukum positif. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.